Dakwah pokok yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu diakhiri dengan la'allakum taqilun, agar kalian mengerti. Apa sih maksudnya? Bahwa dakwah Nabi itu mencerdaskan. Ciri khas umat Muhammad SAW adalah cerdas. Ngaji sudah berpuluh-puluh tahun nggak cerdas-cerdas misalkan. Lah padahal tujuannya pengajian, tujuannya pengajaran ini adalah la'allakum taqilun, agar kamu mendapatkan kecerdasan. Kita awali ngaji kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Suratnya dimulai dari surat Al-An'am, ayatnya yang nomor dimulai 151. Ini disebutnya dengan Ashrul Wasoya, 10 wasiat yang insya Allah kita akan baca, mudah-mudahan selesai 3 kali nanti. Untuk yang pertama kita baca awal suratnya Al-An'am, ayatnya yang nomor 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat diawali artinya qul, ucapkanlah, katakanlah. Ini harus hati-hati bacanya, jangan sampai kul, karena nanti kul dengan kul artinya berbeda. Untuk teman-teman yang baca surat Al-Ikhlasnya masih kul, ini harus diperbaiki. Sebab kalau kul huwallah artinya makanlah Allah. Kalau kul huwallah, ucapkanlah, katakanlah Allah Esa. Ini juga sama dibacanya kul, ucapkanlah, katakanlah Muhammad, ini perintahnya Allah. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ada 10 wasiat kesamaan antara Nabiullah Muhammad SAW yang Allah ajarkan lewat Al-Quran, kesamaan kepada ajaran Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Persamaan itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di ayat yang nomor 151 ini. Katakanlah Muhammad, sini aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kamu sekalian. Yang Allah haramkan pada kamu sekalian adalah pertama, alla tusyriku bihi syai'a, agar kamu tidak menyekutukan Allah. Ini pokok pengajaran ini, bab kaitannya dengan masalah tauhid, masalah keyakinan kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Esa. Tidak boleh menyekutukan dengan suatu apapun. Yang kedua, pengajaran yang sama adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Sama dalam Taurat, dalam Al-Quran sama. Lalu kalau sama, kenapa dibacakan lagi? Memang ajaran Taurat, ajaran Injil yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya, bahkan yang lain, kemarin Luqmanul Hakim yang kemudian baik kita pakai, dimuat kembali dalam Al-Quran. Jadi kalau sesuatu yang dimuat kembali dalam Al-Quran yang kaitannya dengan pengajaran, ini tentunya menjadi sesuatu yang kewajiban kita bersama. Yang berikutnya adalah wala taqtulu auladakum min imlaq, agar kamu jangan membunuh anak karena takut melarat, takut miskin. Itu ada kebiasaan buruk yang lain, yaitu membunuh anak-anak. Bukan hanya perempuan jadi aib, tapi kalau anak laki-laki pun asal dia tidak produktif, makannya banyak tapi tidak produktif. Ini zaman jahiliyah dulu dibunuh karena ini boros-borosin, itu lewat trondolan, pateni bae. Nah, ini kemudian kebiasaan itu tetap berjalan.
Lah ini Al-Quran mengingatkan adanya larangan dari Allah kepada orang tua tidak membunuh anak karena takut miskin. Kenapa? Aslinya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami Allah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dulu sudah kita bahas tentang beberapa cara Allah memberi rezeki kepada manusia. Dulu sudah kita sampaikan pertama melalui hibah pemberian. Ini biasanya Allah berikan proses ini manakala seseorang masih bayi. Masih bayi hanya bisa oe-oe atau ea-ea, tetapi hidupnya makmur, nggak ada bayi yang kelaparan. Karena Allah menggerakkan orang tua, menggerakkan orang sekitar, jalan sampainya rizki kepada sang bayi. Allah juga menjanjikan adanya rizki pada anak. Anak akan membawa rizkinya sendiri-sendiri, jalannya pun tidak sama. Ini ada larangan membunuh anak karena takut miskin, disebabkan mereka tidak yakin kalau dengan keberadaan anak akan berkecukupan. Nah ini persoalan, keyakinan ini harus diluruskan karena Allah lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga pada kamu sekalian. Ada rizki yang lewat kita untuk anak. Mungkin nanti suatu saat ada rizki kita lewat anak dibalik. Kalau mungkin orang sudah tua renta tidak bisa ngapa-ngapa, udah bisanya hanya ibadah, kemudian bersih-bersih lingkungan, kerja sudah tidak laku, maka rizki akan lewat anak untuk orang tua. Itu melalui proses hibah. Sama dengan waktu kita masih bayi dulu, rizki kita lewat orang tua. Nanti suatu saat rizki orang tua lewat anak. Taib. Yang berikutnya adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Janganlah kamu sekalian mendekati al-fawahish, pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan amaliyah perilaku rendahan, perilaku yang sifatnya perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ini pengajaran dalam Al-Quran. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Ada yang namanya kisos. Nah, ini dilakukan. Atau yang mungkin yang kedua, bahwa Allah mengharamkan seseorang yang diharamkan jiwanya kecuali dengan benar. Bahwa setiap muslim adalah terjaga ataupun haram darahnya, maksudnya tidak boleh dibunuh. Maka seseorang tidak boleh dibunuh kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada beberapa poin ayat. Yang pertama tidak menyekutukan Allah, yang kedua berbakti pada orang tua, tidak membunuh anak karena khawatir miskin, tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji baik lahir maupun batin. Yang kelima jangan membunuh anak karena kecuali dengan alasan yang benar. Baru 5 poin, 5 wasiat yang kita baca, yang kemudian diakhiri dengan zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun, agar kamu sekalian berpikir atau kalian mengerti. Dakwah pokok yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu diakhiri dengan kata-kata la'allakum taqilun, agar kalian mengerti. Apa sih maksudnya? Bahwa dakwah Nabi itu mencerdaskan. Ciri khas umat Muhammad SAW adalah cerdas. Ngaji sudah berpuluh-puluh tahun nggak cerdas-cerdas misalkan. Lah padahal tujuannya pengajian, tujuannya pengajaran ini adalah la'allakum taqilun, agar kamu mendapatkan kecerdasan. Cerdas adalah sesuatu yang masuk dalam otak dan menjadi refleks dalam kehidupan. Itu namanya cerdas. Pemain bola yang cerdas misalkan, pemain bulu tangkis yang cerdas, karyawan yang cerdas. Mungkin kita jadi santri ya, santri yang cerdas. Jadi masyarakat yang cerdas. Maka apapun yang dilakukan dalam bahasa kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Ini memang harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Supaya tidak bodoh, supaya tidak bisa dibohongin, supaya jeli terhadap segala persoalan. Lah umat Muhammad SAW diajarkan untuk cerdas. Maka memahami Al-Quran menggunakan akal, kecerdasan. Karena nanti kita akan mendapati syariat Nabi, ucapan Nabi yang dibutuhkan kecerdasan. Nah, misalkan begini,
Nabi SAW posisi di Madinah. Beliau bersabda, kalau kalian kencing atau buang air besar, jangan menghadap kiblat atau jangan ngungkuri kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Kenapa? Posisi Nabi di sebelah utara Ka'bah kayak gitu. Jadi ngadepnya ngetan apa ngulun. Lah kita kalau di Indonesia jangan ngungkuri Ka'bah, jangan ngadep Ka'bah, tapi yang madeplah ngalor atau ngidul. Maka ini seorang tukang yang cerdas, dia akan membuat WC itu ngadepnya ngalor atau ngidul. Meskipun dalam fikih sekarang, fikih kontemporer itu la ba'sa, tidak apa-apa menghadap timur dan barat kalau di situ ada haitun, kalau di dalam sebuah gedung atau sebuah tembok, karena tidak terlihat. Ini ada ijtihad seperti itu. Tapi kemudian kita memahami kalau posisinya di Maroko misalkan sebelah barat Ka'bah, ya otomatis sama dengan di sini. Kalau di sebelah selatan Ka'bah mungkin daerah Mesir dan lain sebagainya, ya menghadapnya otomatis ke barat atau ke timur. Maka ini sebuah metode bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kecerdasan dalam memahami ayat maupun sunnah Rasulullah SAW. Misalkan masalah posisi mayat misalkan, ini kadang-kadang ada yang bingung posisi ini mayat di mana nih, kepalanya nang kidul panang lor misalkan. Mayat itu kalau dimiringkan ke kanan menghadap kiblat, maka yang benar kalau di Indonesia ya tentunya ngadep ngalor. Tapi kalau di Maroko yang benar itu kepalanya nang kidul. Meskipun kita belajar di Maroko, balik ke Indonesia jangan dihadapakan ngidul. Oh nyungkin nang Maroko le sinau pada ngidul sirahe itu di sana karena kulon Ka'bah. Kalau nang wetan Ka'bah ya otomatis kepalanya di sebelah utara. Ini maksudnya adalah kecerdasan, memahami ayat, memahami Islam dengan cara yang cerdas. Sawa'um bainana wa bainakum, ada persamaan antara saya dengan kamu, kata Nabi pada umat Yahudi pada waktu itu, yang intinya adalah 10 wasiat. 10 wasiat pertama adalah menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan musyrik, berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua, larangan sekeras-kerasnya membunuh anak-anak, dan juga tidak melakukan perbuatan keji baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Dan yang kelima di sini adalah tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Ini ayat pertama surat Al-An'am 151. Semoga kita bisa menerima dengan baik dan kemudian bisa mensikapi secara cerdas agar kita juga mendapatkan kebenaran dan keberkahan serta bimbingan terhadap ajaran Al-Quran. Untuk Anda semua yang mengikuti kajian ini sampai selesai, saya doakan semoga sehat selalu, berkah rezekinya, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga kita semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Untuk semoga bermanfaat, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.